Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA yang pada kesempatan ini akan saya bahas tentang pesawat sederhana. Sebelum kita lanjutkan, silakan untuk siapkan buku dan alat tulis kamu. Perhatikan animasi berikut ini. Saat kita membuka tutup botol, kita biasanya menggunakan sebuah alat, di mana alat itu juga merupakan contoh pesawat sederhana. Apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana dan apa saja jenis-jenisnya? Mari kita pelajari bersama. Pesawat sederhana merupakan alat sederhana yang digunakan manusia untuk memudahkan dalam melakukan usaha. Jenis-jenisnya ada 4: tuas atau pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Tuas, ada bagian-bagian yang perlu Anda ketahui: titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Lalu kemudian lengan beban. Lengan beban ini adalah jarak antara titik tumpu dengan titik beban. Sedangkan lengan kuasa yaitu jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Perhatikan baik-baik. Berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, tuas atau mengungkit dibedakan menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Titik tumpu yang berada di antara titik beban dan kuasa ini disebut tuas jenis pertama. Contohnya adalah gunting, tang, dan jungkat-jungkit. Jadi titik tumpunya ini di tengah. Dengan kata lain, tuas jenis pertama itu cirinya adalah titik tumpu berada di tengah, di antara titik beban dan kuasa. Kita lanjut ke tuas jenis kedua. Pada tuas jenis kedua, titik beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi di sini titik bebannya berada di tengah. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti pada gambar. Ada pemotong kertas, kemudian ada pembuka tutup botol, ada pemecah kemiri, dan ada gerobak beroda 1. Untuk tuas jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Jadi ini titik kuasanya yang berada di tengah. Contohnya adalah staples, pinset, dan penjepit roti. Keuntungan mekanik pada tuas. Keuntungan mekanik pada tuas ada 2. 1, W per F, atau yang kedua LK per LB. W itu beban, F itu kuasa, LK itu lengan kuasa, LB itu lengan beban. Pada tuas juga berlaku bahwa beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Nah, keterangannya, W itu beban, F itu gaya kuasa, LB itu panjang lengan beban, LK itu panjang lengan kuasa, dan KM adalah keuntungan mekanis. Contoh soal. Sebuah batu beratnya 200 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 1 meter dan lengan bebannya 40 cm. Hitunglah besar gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya. Diketahui berat beban 200 Newton, lengan kuasa sama dengan 1 meter. Kita jadikan cm sama dengan 100 cm. Kemudian lengan bebannya 40 cm. Ya, jadi harus sama ya. Jadi kalau kita gunakan cm,
maka yang lengan kuasa juga cm. Ditanyakan F dan km. Kita gunakan persamaan beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. 200 kali 40 sama dengan F kali 100. Ini 8000 sama dengan F kali 100. Maka F-nya sama dengan 8000 dibagi 100. Sama dengan 80 Newton. Kemudian KM-nya adalah LK per LB. LK 100, LB-nya 40. 100 dibagi 40 sama dengan 2,5. Contoh nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah benda masanya 36 kg, diungkit menggunakan tuas. Perhatikan untuk lengan beban, lengan kuasanya. Sebelum kita hitung, kita cari dulu berat dari benda itu. W sama dengan M kali G. Sama dengan 36 kg kali 10 meter per second kuadrat. Sama dengan 360 Newton. Jadi berat bendanya adalah 360 Newton. Kemudian kita hitung menggunakan rumus W kali LB sama dengan F kali LK. 360 kali 30 sama dengan F kali 120. Berapakah F-nya? F-nya sama dengan 10.800 dibagi 120. Sama dengan 90 Newton. Sedangkan keuntungan mekaniknya sama dengan W dibagi F. Yaitu 360 dibagi 90 sama dengan 4. Pembahasan berikutnya yaitu tentang katrol. Katrol di sini ada 3, katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Apa itu katrol? Katrol itu adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, katrol tetap. Katrol tetap ini posisinya tidak berubah, seperti kerekan timba pada sumur di rumah kalian, ya. Jadi katrol posisinya tetap di situ, hanya bisa berputar. Ini berfungsi adalah merubah arah gaya. Jadi mengubah arah gaya. Karena lengan kuasa sama dengan lengan beban, maka di sini berat beban ya sama dengan berat kuasa. Sehingga keuntungan mekaniknya adalah 1. Katrol bergerak. Katrol bergerak merupakan katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Ini digunakan untuk melipatkan gaya. Contohnya adalah katrol untuk mengangkat peti kemas. Perhatikan gambar. Pada katrol ini lengan kuasanya 2 kali lengan beban. Sehingga keuntungan mekaniknya jika dihitung LK per LB itu sama dengan 2. Jadi keuntungan mekaniknya 2. Katrol majemuk. Katrol majemuk itu merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Keuntungan mekanik pada katrol ini ditentukan dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Perhatikan pada gambar. Kita hitung jumlah talinya ada berapa. Nah, jumlah talinya adalah 1, 2, 3, 4. Karena talinya ada 4, maka keuntungan mekaniknya 4. Karena gaya kuasanya arahnya ke bawah. Jika kuasanya ke atas, maka keuntungan mekaniknya nanti akan ditambah dengan 1. Contoh soal. Sebuah logam beratnya 200 Newton diangkat dengan katrol tetap. Berapakah gaya yang diperlukan? Nah, ini menggunakan
Prinsip katrol tetap. Beratnya 200 Newton. Keuntungan mekaniknya 1. Berapakah F-nya? Km sama dengan W per F. W-nya 200, keuntungan mekaniknya 1. Maka F-nya sama dengan 200 Newton. Jadi pada katrol tetap, W akan sama dengan F. Contoh nomor 2. Sebuah benda yang memiliki massa 90 kg diangkat dengan katrol bergerak. Berapakah kuasa untuk mengangkat benda tersebut? Kita cari berat bendanya dulu. W sama dengan M kali G, yaitu 90 kali 10 sama dengan 900 Newton. Pada katrol bergerak, keuntungan mekaniknya 2. Ya, jadi KM-nya 2. Ini di teorinya begitu. Nah, berapakah gaya kuasanya? Kita hitung. KM sama dengan W per F. KM-nya 2, W-nya 900 Newton. Berapakah F? F-nya yaitu 900 dibagi 2 sama dengan 450 Newton. Contoh nomor 3. Perhatikan gambar katrol majemuk berikut. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan? Beratnya ini ada 1600 Newton. Nah, keuntungan mekaniknya kita hitung. Ada 4 tali, berarti keuntungan mekaniknya 4. Kita hitung KM sama dengan W per F. 4 sama dengan 1600 per F. Jadi F-nya adalah 1600 per 4 sama dengan 400. Kita lanjutkan tentang bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu yang bertujuan untuk memudahkan usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Pada bidang miring, keuntungan mekaniknya adalah sama, yaitu W per F atau S per H. Jadi panjang bidang miringnya dibagi dengan ketinggiannya. Lalu kemudian persamaannya adalah W kali H sama dengan F kali S, di mana W itu adalah berat benda, H itu tinggi bidang miring, kemudian F-nya gaya kuasa, dan S adalah panjang bidang miring. Contoh soal untuk bidang miring. Perhatikan gambar. Ada sebuah benda beratnya 500 Newton. Mau dinaikkan menggunakan bidang miring yang panjangnya 10 meter. Tingginya 2 meter. Berapakah F dan KM-nya? Nah, kita coba. Kita jawab W kali H sama dengan F kali S. Kita masukkan angkanya. 500 kali 2 sama dengan F kali 10. Maka F-nya sama dengan 1000 dibagi 10, yaitu 100 Newton. Sedangkan KM-nya adalah S per H. S-nya 10 meter, H-nya 2. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jenis pesawat sederhana berikutnya adalah roda berporos. Apa itu roda berporos? Roda yang berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Fungsinya adalah untuk memperbesar kecepatan dan gaya. Dan roda berporos ini biasanya terdapat pada sepeda, sepeda motor maupun kursi roda. Keuntungan mekanik pada roda berporos ini dapat dihitung dengan membandingkan antara jari-jari gear yang besar dengan jari-jari gear yang kecil, atau jumlah gigi roda kedua dengan jumlah gigi pada roda pertama.
Contoh soal, sebuah roda berporos diketahui jari-jari rodanya 0,5 meter, sedangkan jari-jari porosnya 20 cm. Berapakah keuntungan mekaniknya? R besarnya adalah 50 cm, sedangkan R kecilnya 20 cm. Jadi kita ubah ke dalam cm semua. Nah, km-nya adalah R besar dibagi R kecil, yaitu 50 dibagi 20, sama dengan 2,5. Oke, demikian anak-anak pembelajaran tentang pesawat sederhana pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa untuk pembelajaran IPA di materi yang lain. Terima kasih.